Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Sadiq, mahasiswa STI Al-Falah Cicalengka, Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke, pada kali ini saya mendapatkan tugas dari salah satu dosen, yaitu menjelaskan tentang salah satu cabang ilmu yang begitu sangat luar biasa dan harus kita pahami secara mendalam, yaitu ilmu Al-Quran. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam tentang ilmu Al-Quran, kita pahami terlebih dahulu pengertian apa itu ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, baik segi teksnya, segi maknanya, ataupun segi pengalaman dan juga pemaknaannya. Banyak sekali yang mencakup tentang ilmu Al-Quran ini. Mengapa kita harus mempelajari ilmu Al-Quran? Karena apabila kita memahami salah satu ayat atau keseluruhan Al-Quran tanpa ilmu Al-Quran, kemungkinan besar kita itu akan memaknai Al-Quran dengan keliru, bahkan akan menjadikan sebuah pengamalan atau ilmu yang sesat dan menyesatkan. Banyak di kalangan umat sekarang yang belum paham tentang ilmu Al-Quran dan juga tidak mendalami tentang Al-Quran dengan ilmu Al-Qurannya. Banyak sekali yang salah memaknai dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu banyak di zaman sekarang. Mengapa demikian? Karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu Al-Quran. Nah, disinilah peran ilmu Al-Quran diwajibkan untuk kita pahami agar kita bisa memaknai, menafsirkan, dan juga mendapatkan sebuah hukum yang kontemporer yang disesuaikan dengan zaman modern dengan ilmu Al-Quran ini. Ilmu Al-Quran mencakup analisis dari segi teks, konteks, tafsir, dan lain sebagainya, serta metode-metode yang mengimplementasikan ajaran-ajaran yang berada di dalamnya. Dengan memahami ilmu Al-Quran ini, seseorang tidak hanya memahami Al-Quran secara harfiah saja, akan tetapi mengetahui secara makna, secara konteks, dan juga turun sejarah historisnya ayat-ayat Al-Quran tersebut. Salah satu aspek yang terpenting dalam ulumul Quran yaitu asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebuah alasan atau sebab-sebab turunnya suatu ayat. Dengan asbabun nuzul ini kita bisa menafsirkan suatu ayat secara tepat dan relevan, serta memberikan konteks yang diperlukan untuk menerapkan ajaran Al-Quran dalam situasi modern. Ilmu Al-Quran ini tidak hanya asbabun nuzul saja, namun bisa juga memahami karakteristik ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasikh wa mansukh dan lain sebagainya, yang semuanya ini berkontribusi dalam memahami isi Al-Quran secara mendalam. Ilmu Al-Quran ini juga bukan hanya memahami Al-Quran secara teks sucinya saja, akan tetapi ilmu Al-Quran ini juga menjadi sebuah panduan bagi umat Islam tersendiri dalam memutuskan sebuah hukum dan lain sebagainya, dan juga menerapkan sebuah akhlak-akhlak, mengambil sebuah makna-makna yang begitu luar biasa yang berada di dalam Al-Quran untuk dipakai sehari-hari, sehingga orang-orang yang memahami ilmu Al-Quran bisa menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga
keimanannya akan meningkat dan juga akhlaknya menjadi akhlakul karimah yang ada dalam Al-Quran. Dalam pandangan beberapa ulama-ulama ahli ulumul Quran, ilmu Al-Quran ini juga mengandung beberapa aspek penting. Yang pertama asbabun nuzul, yaitu ilmu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Yang kedua ilmu tafsir, yaitu ilmu pemahaman makna dari ilmu Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada tajwid, yaitu untuk mengetahui dan juga tata cara membaca dengan benar sesuai dengan aturan. Yang keempat ada tarikh wa mansukh, nasikh wa mansukh, yaitu ilmu untuk mengetahui ayat yang membatalkan dan ayat yang dibatalkan. Ada beberapa alasan yang menjadikan ilmu Al-Quran ini begitu sangat penting untuk kita pahami. Alasan pertama, mengapa pentingnya dalam memahami ilmu Al-Quran. Alasan yang pertama itu adalah memahami konteks sosial dan budaya. Di era globalisasi, pemahaman ilmu Al-Quran ini begitu sangat penting sekali. Kenapa? Karena dari setiap kegiatan sosial bahkan budaya itu memerlukan pandangan Islam yang berlandasan Al-Quran. Kemudian alasan yang kedua yang menjadikan ilmu Al-Quran ini begitu sangat penting untuk kita pahami, yaitu menjawab isu kontemporer seperti pluralisme, terus toleransi dan hak asasi manusia, yang mana semua ini seringkali membutuhkan pandangan Islam yang jelas yang berlandaskan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, alasan mengapa pentingnya ilmu Al-Quran ini kita pahami, yaitu untuk membangun karakter dan etika. Apabila kita memahami ilmu Al-Quran, maka kita akan bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga setiap akhlak kita dan etika kita berlandaskan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, alasan mengapa pentingnya memahami ilmu Al-Quran, yaitu mendorong kecintaan kita terhadap Al-Quran. Di zaman ini begitu sangat sedikitnya, khususnya muda-mudi, mereka tidak tertarik untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman atau penyebaran tentang ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga i'jaz Al-Quran atau kehebatan mukjizat dari Al-Quran itu tidak tersampaikan kepada muda-mudi saat ini, sehingga lebih meninggalkan membaca Al-Quran tersebut. Ada beberapa ruang lingkup di dalam ilmu Al-Quran. Yang pertama adalah mempelajari sejarah Al-Quran. Dengan memahami sejarah Al-Quran, kita akan memahami bagaimana Al-Quran itu diturunkan, bagaimana Al-Quran itu dimushafkan. Terus kita akan memahami di masa khalifah siapa Al-Quran itu dimushafkan, sehingga dengan seperti itu kita akan mempunyai landasan yang kuat, dan keyakinan kita tentang Al-Quran itu akan begitu sangat mendalam dengan memahami sejarah Al-Quran. Kemudian yang kedua ruang lingkup ilmu Al-Quran yaitu asbabun nuzul, yaitu turun-turunnya ayat. Dengan memahami turun-turunnya ayat, tadi saya sudah menjelaskan, yaitu kita akan memahami Al-Quran dengan tepat dan relevan. Ketiga, ruang lingkup ilmu Al-Quran yaitu mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apa yang disebut dengan ayat Makkiyah dan apa yang disebut dengan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu seperti apa dan ayat Madaniyah itu seperti apa. Itu akan dijelaskan di dalam ilmu Al-Quran. Nanti kedepannya insya Allah akan kami share kembali video tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Yang keempat, ruang lingkup ilmu Al-Quran yaitu qiraat. Nah, ada beberapa cara bacaan Al-Quran yang sudah disepakati para ulama.
kurang lebih semuanya ada 7, seperti Polun, riwayat Hafs, dan riwayat-riwayat yang lainnya. Kemudian yang kelima ruang lingkup Al-Quran yaitu nasikh wa mansukh. Nasikh wa mansukh itu adalah sebuah ilmu yang untuk mengetahui ayat apa saja yang membatalkan dan ayat apa saja yang dibatalkan. Yang keenam yaitu i'jaz Al-Quran, yaitu keajaiban mukjizat Al-Quran baik dari segi sastra, bahasa, dan lain-lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan karangan manusia. Di sana itu akan dikaji begitu luar biasanya Al-Quran, bahkan orang-orang Quraisy sendiri pun mengakui bahwasanya Al-Quran itu bukan ciptaan atau karangan Nabi Muhammad, akan tetapi Al-Quran itu adalah sebuah kalam yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh, tafsir. Salah satu cabang utama yang paling penting dalam ilmu Al-Quran yaitu tafsir. Tafsir Al-Quran itu memahami pemaknaan sebuah ayat, karena dalam segi bahasa atau ayat-ayat Al-Quran itu mengandung beberapa makna-makna yang begitu luar biasa, sehingga tidak bisa diartikan secara harfiah, secara artian terjemah dari Kementerian Agama saja, akan tetapi harus mengetahui dari tafsirnya agar lebih jelas dan bisa memahami saja, agar dalam memahami Al-Quran itu tidak keliru, bahkan sesat menyesatkan. Yang kedelapan yaitu balaghah Al-Quran, yaitu ilmu untuk mengetahui keindahan bahasa Al-Quran yang menjadikan salah satu mukjizat Al-Quran itu sendiri. Jadi kesimpulannya, ilmu Al-Quran adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang Al-Quran, dari segi teks, tafsir, pemahaman, bahkan pengajarannya. Dan juga Al-Quran ini tidak hanya untuk ilmu Al-Quran ini tidak hanya untuk memahami teks sucinya saja, akan tetapi pemaknaan Al-Quran ini untuk menjadikan sebuah panduan bagi umat muslim di kehidupan modern ini, agar terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dan juga menjadikan akhlak kita yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang ilmu Al-Quran. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengertian dan juga pembahasan ilmu Al-Quran ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari kebodohan saya sendiri. Saya Muhammad Said Sabik pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.